Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. YouTube sekarang dipenuhi oleh dua ya yang masuk ke feed saya sih. Satu itu tentang penetapan Roy Suryo sebagai tersangka, yang kedua Pak Soeharto sebagai pahlawan tuh. Nah, saya belum masuk ke dalam permasalahan Pak Soeharto ya. Kalau ada yang mau saya membahas Pak Soeharto, tolong komentar di bawah kalau ada yang mau. Nah, sekarang kita masih tetap di dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Ini menarik saya bahas karena posisi atau reaksi Termuls terhadap kasus ini dan reaksi kita nih jelas berbeda begitu ya. Yang mana menariknya orang-orang yang didatangkan oleh Termuls itu bukanlah orang-orang yang kredibel di bidangnya. Mereka malah bawa-bawa orang kayak Simo Sato, kayak Azwan, kemudian Diana Murni dibawa-bawa tuh dalam permasalahan ini. Yang mana saya sudah mengatakan beberapa kali sebelumnya bahwa ini adalah salah satu bentuk pembodohan ya, bukan kecerdasan, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi ini adalah bentuk pembodohan kehidupan bangsa. Yang mana sayangnya posisi Polda Metro Jaya itu demikian adanya, posisi orang-orang yang seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membahas nih satu, siapa? Pak Susno Duaji ya, itu belum selesai, akan kita selesaikan insya Allah pada video ini. Dan kita juga nanti kalau masih ada waktunya, kita juga akan menyaksikan Profesor Jimli Sidiki, mantan ketua MK tuh. Kita juga akan melihat, jadi posisi carut marutnya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsunya Pak Jokowi itu diteriakan oleh ahli-ahli yang bukan ahli sembarangan, tetapi sayangnya kepolisian malah berada di posisi orang-orang tolol seperti Termuls itu ya, itu yang kita sayangkan. Nah, supaya biarkanlah ya yang memiliki kuasa, yang sedang berkuasa sekarang mencoba untuk menggoblokkan kehidupan bangsa. Nah, kita ada di dalam amanah undang-undang nih, mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tahu proses permasalahannya seperti apa, substansi permasalahannya apa, dan bagaimana seharusnya begitu. Meskipun di lapangannya tidak terjadi seperti itu. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Susno Duaji itu tertawa tatkala melihat bahwa alih-alih kepolisian ini menyarankan dulu supaya kasus ijazah ini selesai di PT UN, tapi mereka itu ya kepolisian itu malah menyatakan bahwa Roy Suryo itu mengedit ijazah lah, kemudian malah datang ke UGM mencari keterangan UGM lah dan lain sebagainya, yang mana itu tidak definitif tuh, diketawain sama Pak Susno Duaji. Ini kita akan terusin dulu ya. Kita punya peradilan umum, kita punya peradilan tun gitu ya. Udah buktikan saja di tun supaya tidak terjadi kegaduhan atau debatable gitu kan. Karena ini kan debatable. Katanya Pak Roy Suryo itu palsu. Tuh. Ketawa kan? Katanya Pak Jokowi dengan segala pendukungnya dan termasuk UGM menyatakan itu asli. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Betul. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy CS gitu. Nah, itu ketawa lagi kan? Ya, memang apa ya, menjijikan kepolisian ini, yang dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Saya nggak ada urusan dengan yang lain, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Itu mengganggu akal sehat tuh, mengganggu orang yang berpikiran normal. Tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli, dan tidak bisa juga aparat penyidik mengatakan itu salah, yang ini yang benar. Oke, tentang pasal berlapis, ngapa saya katakan tidak perlu berlapis? Ya. Nah, itulah yang saya katakan kemarin bahwa perkataan UGM pada akhirnya di hadapan hukum itu sampah. Perkataan kepolisian di hadapan hukum dalam permasalahan ini itu juga sampah. Tidak dihitung. Dalam pengertian dia masih debatable, tidak qat'i, tidak memutus, tidak definitif. Itu ya yang harus diperhatikan di dalam kasus ini. Dan ini bukan hanya pandangan Pak Susno Duaji semata, bukan. Itu dari sisi pandangan
ajak berpikir dalam filsafat hukum, ya harusnya seperti itu karena kita memiliki banyak sekali kamar untuk menyelesaikan masalah. Maksud saya kamar di sini adalah pengadilan-pengadilan. Juga dari segi kewenangan polisi itu di mana, kewenangan UGM itu di mana, begitu. Sampah semua perkataan mereka di hadapan hukum seharusnya. Kita lanjutkan lagi ya. Soalnya kalau berlapis seolah-olah ya kesan orang itu mencari kesalahan dan orang ini harus terjaring gitu kan. Berarti kurang yakin dengan pasal ini. Pokoknya harus terjaring. Jadi kesannya di publik kan nggak bagus. Kalau memang sudah terjaring misalnya dengan pencemaran nama baik, dengan pelanggaran ITE ya sudah itu saja, itu saja. Nggak usah diyuntokan ini. Nah itulah orang menimbulkan kesannya seolah-olah itu kriminalisasi. Oke, sebentar. Nah diunto seperti tadi ya, digabungkan nih satu pasal dengan pasal yang lain, diikutkan begitu, disertakan pasal yang lain. Kalau dari perspektifnya siapa Pak Susno Duaji, itu merupakan bukti keraguan dari penyidik kemana sebetulnya kasus Roy Suryo ini dimasukkan. Itu jadi pasal berlapisnya itu bukan pelanggaran yang dicapai melanggar beberapa undang-undang, bukan. Kalau yang dilihat dari pola pikirnya Pak Susno itu ya, pola pikirnya itu justru apabila penyidik ini melampirkan pasal-pasal yang lain selain pasal tadi ya, pencemaran nama baik atau malah ditambah ITE tadi, itu adalah keraguan dari penyidik. Itu yang sampai kepada publik. Publik yang mana? Publik yang punya pola pikir hukum. Ya, bukan publik yang nggak punya pola pikir hukum. Kalau publik yang nggak punya pola pikir hukum, pikirannya tatkala pasal berlapis-lapis seperti itu bukan banyaknya, bukan keraguan yang nggak tahu hukum, tapi itu banyak yang dilanggar oleh Roy Suryo. Nah itu pikirannya publik yang tidak memiliki pola pikir hukum ya. Menerjemahkan perkataannya Pak Susno Duaji tadi. Apain banyak-banyak. Kalau 1 atau 2 pasal sudah cukup, ya demikian yakin ya cukup. Nah, kalau misalnya banyak sekali dibuat lapisan-lapisan, sehingga publik beranggapan, wah ini pasal pokoknya harus terjaring gitu kan. Ya. Berarti menurut Pak Susno ada keraguan ataupun keterpaksaan ya untuk memberikan jeratan pasal berlapis ini, Pak? Bukan menurut saya, tapi saya katakan tidak perlu berlapis. Kalau 1 pasal cukup, ngapain harus 10 atau 12 pasal gitu kan. Nah itu bagus, coba lihat ya, bukan menurut saya. Betul, ini bukan menurut dalam pengertian ini adalah saya ingin mengatakan demikian, bukan. Ini adalah konsekuensi berpikir dari kasusnya Roy Suryo. Karena kasusnya Roy Suryo ini deliknya delik aduan. Yang diadukan itu adalah pencemaran nama baik. Ini kok kenapa jadi sangat banyak sekali begitu. Nah ini permasalahannya. Jadi bukan Pak Susno Duaji ini ingin mengatakan ini ragu penyidik. Bukan seperti itu. Ini adalah konsekuensi berpikir. Permasalahannya adalah delik aduan, kemudian Jokowi itu sudah mengadukan, yang mana pengaduannya adalah pencemaran nama baik, tetapi pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo itu sangat banyak, jungto di sananya itu ya. Itu tidak perlu, yang mana pada akhirnya kalau masyarakat memiliki kesimpulan ada kriminalisasi di sini, itu adalah konsekuensi logis dari keajegan berpikir di dalam filsafat hukum. Itu yang harus dilihat ya. Dan apakah peduli Polda Metro? Nggak peduli, mereka itu nggak punya malu kok, nggak peduli. Apakah si Termuls itu peduli? Nggak peduli juga, mereka nggak tahu malu kok, nggak bisa berpikir kok begitu. Ya akhirnya kita kan ngenes aja. Mencapek-capeki pemeriksaan. Karena itu nanti kalau pasal itu disusun adalah berdasarkan ancaman hukuman yang diambil adalah hukuman yang terberat. Iya. Tidak ditambah misalnya, pasal pencemaran nama baik 3 tahun, pasal ITE-nya 2 tahun jadi 5, pasal sekian setahun jadi 6, pasal sekian tidak. Cara menghukum itu tidak seperti itu. Betul. Diambil pasal dengan ancaman hukuman yang tertinggi yang terbukti. Jadi enak kan, masyarakat nilainya pun enak. Polisi nggak cari, tapi berdasarkan ini. Ya itu misalkan bisa kita lihat orang yang maling itu ya, orang yang masuk rumah kemudian maling dengan
kekerasan misalkan, mencuri dengan kekerasan, itu tidak pernah dimasukkan ke dalamnya itu jungto, trespassing, nggak pernah, karena trespassing itu nggak diikutkan. Ini kalau misalkan dia pembuktiannya sudah amat sangat jelas dan sudah tidak bisa dielakkan dari segi penyidikannya, itu sudah sangat kuat, penyidik itu yakin bahwa orang ini memang mencuri atau maling dengan kekerasan begitu ya, mencuri dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan. Yang lain-lain nggak usah dimasukin begitu. Ya, kayak apa tadi ya, kayak trespassing misalkan begitu ya, perbuatan tidak menyenangkan. Kapan itu dimasukkan? Nggak pernah, nggak ada. Cukup satu kalau yakin. Makanya pola pikir hukumnya begitu. Kalau ini terlalu banyak pasal, ragu, sebetulnya ada keraguan. Lah kalau ada keraguan tapi kok malah dimasukkan, ada kriminalisasi. Tuh konsekuensi berpikirnya. Bagus sekali ini. Ini pencerdasan nih Pak Susno Duaji kepada masyarakat. Itu adalah amanat undang-undang. Kalau itu kan kayak, kalau lepas dari ini, lepas dari yang ini. Nah, oke. Kalau konsekuensinya sendiri bagaimana, Pak? Seperti misalkan konsekuensi hukum bagi tersangka ini karena dijerat pasal berlapis, dan juga apakah bisa memperberat posisi mereka di persidangan nanti? Tidak gitu kan, karena hakim kan mengambil kan pembuktiannya mulai pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Kalau yang terbukti yang tinggi ya sudah terbukti, ya yang lain sudah gitu. Satu. Yang kedua, perjalanan ini masih panjang. Sebentar ya, sebelum yang kedua nih, kita mundurin dulu sedikit. Nah, jadi ini juga pola pikir hakim. Hakim itu tadi melihat yang paling berat. Kan jadi apakah saya bukan hakim ya, jadi saya tidak memiliki pola pikir hakim. Cuman apakah hakim itu tatkala dia melihat atau dimasukkanlah perkara kepada persidangan, apakah hakim itu melihat nanti akar permasalahannya atau tidak begitu? Itu yang saya tidak tahu tuh. Dalam pengertian bahwa kalau kita melihat akar permasalahan ini bisa sampai ke persidangan yang ada sekarang ya, yang saat ini begitu terjadi terhadap Roy Suryo, itu gara-gara laporan Jokowi pencemaran nama baik. Kemudian penyidik melampirkan pasal-pasal yang lain. Nah, tatkala dimasukkan ke pengadilan ini, apakah pasal-pasal yang dituduhkan ini yang masuk ke pengadilan, kemudian hakim ini dia akan melihat itu sebagaimana yang masuk ke pengadilan, atau hakim ini akan merunut dari awal begitu pokok permasalahannya? Saya tidak tahu. Cuman dari apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji, hakim di sini hanya akan melihat yang paling tinggi. Oleh karena itulah tadi dikatakan kalau ya hakim ini akan melihat ancaman hukuman yang paling tinggi, ngapain penyidik itu dia memasukkan pasal-pasal yang lain yang seolah-olah ini menjadi kepada publik itu Roy Suryo ini bejat sekali, banyak sekali peraturan yang dilanggar. Padahal itu pun tidak bakal dilihat oleh hakim. Jadi tidak ada sinergi. Makanya dari awal kemarin saya katakan bahwa kepolisian itu banyak sekali di antara mereka itu SDM-nya rendah, tidak memahami hukum acara, tidak memahami itu. Nah ini ya, kalau kata-kata kesimpulan seperti itu gak bakalan keluar dari Pak Susno Duaji. Beliau tadinya polisi juga kok. Tapi dari apa yang terjadi saat ini, kesanalah kesimpulannya. Pembuktiannya mulai pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Kalau yang terbukti yang tinggi ya sudah terbukti, ya yang lain sudah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, perjalanan ini masih panjang gitu kan. Karena nanti apa yang disidik oleh Polri gitu kan belum tentu diterima oleh jaksa. Satu. Nah, jaksa belum tentu menerima, belum tentu sependapat gitu. Tetapi kalau jaksa sependapat berarti jaksa dan Polri sudah satu arah gitu kan. Yang kedua, masih ada upaya hukum para tersangka yang ditetapkan itu untuk melakukan upaya pra peradilan. Karena sekarang kan penentuan tersangka itu bisa diperadilankan ya. Contohnya misalnya waktu yang kasus Cirebon itu Peggy atau siapa itu kan penentuan tersangkanya itu diperadilankan gitu kan. Kemudian juga pernah dulu kan ada pra-peradilannya terhadap terstatus tersangka baik oleh KPK maupun oleh Polri, itu tidak masalah. Jadi perjalanan ini masih panjang gitu kan. Dan mudah-mudahan aja hukum di negara kita ini betul-betul tegak, betul-betul adil, betul-betul bukan berdasarkan wah ini targeting atau pesanan. Dan saya yakin bahwa sebentar sebelum ke situ, ini yang kita inginkan, jangan sampai targeting ini ada, keadilan ini tidak terjadi.
Jadi ya Indonesia ini secara sistem hukum sudah bagus, bukan pelaksanaan hukumnya ya, secara sistem hukum sudah bagus. Setiap gugatan atau setiap ketidakpuasan keadilan dari masyarakat manapun terkait permasalahan apapun itu bisa diwadahi secara sistem. Ada tuh ya, mulai agama ada, sudah disebut kemarin PT UN ada, kemudian konstitusi ada. Sangat lengkap Indonesia itu, sistemnya sangat bagus. Cuman ya berapa orang yang memahami integritas sistem hukum yang terintegrasi di Indonesia itu, berapa orang yang paham? Saya tidak tahu. Mungkin ya beberapa orang yang baru lulus pelatihan advokat juga mungkin nggak bakalan sampai ke situ, makanya mereka masih butuh belajar dan kita pun masih butuh belajar supaya permasalahan-permasalahan seperti ini terbuka. Dan orang seperti Pak Susilo Djuaji ini sangat dibutuhkan, orang-orang yang paham integritas itu, terintegrasi ya, yang ada di Indonesia. Nah kemudian yang jadi permasalahan, kok kepolisian ini malah untuk menyelesaikan permasalahan ijazah Jokowi malah lari ke UGM, yang mana dikatakan perkataan kemarin tuh ya, OVA UGM dan rektor-rektornya itu di hadapan hukum sampah, tidak bisa diambil begitu di hadapan hukum loh ya. Saya tidak mengatakan di hadapan polisi atau di hadapan Termul. Perkataan Termul ya sampah juga, dalam pengertian bahwa sebetulnya ini ada ruang tersendiri. Makanya mudah-mudahan hukum di negara ini tegak, apapun hasilnya. Kalau ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya, dengan sistem hukum yang terintegrasi di Indonesia ini sudah dipakai semua dengan baik dan benar, kemudian pada akhirnya ditetapkanlah ijazah Jokowi itu asli, nanti kan bakal terjawab semuanya kejanggalan-kejanggalan itu. Kenapa berkacamata, kemudian kenapa fontnya beda, kemudian kenapa ada kejanggalan satu ijazah dengan ijazah yang lain itu kok tidak sama, dan lain sebagainya. Itu kan nanti akan terjawab tuh kalau itu disidangkan secara terbuka, menjadi pengetahuan juga untuk kita. Tapi daripada alih-alih melaksanakan hal itu, kepolisian malah datang ke sana, datang ke sini, menentukan ini ada pasal yang dilanggar 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ini adalah abuse of power, dan dalam hal ini tidak tegak dalam kenyataannya. Nah, Pak Susilo Djuaji ini mau berkata hal yang lain mungkin begitu ya. Saya balikin lagi sedikit nih. Betul-betul mudah-mudahan betul-betul tegak, ya. Betul adil, betul-betul bukan berdasarkan wah ini targeting atau pesanan. Dan saya yakin bahwa aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan ini akan berlaku adil seadil-adilnya. Sebentar, kalau saya tidak yakin, kalau Pak Susilo yakin akan berbuat seadil-adilnya, saya mah tidak yakin. Dan harusnya Pak Susilo Djuaji juga tidak yakin harusnya. Kenapa? Kan tadi mengatakan demikian. Seharusnya, ini kontradiksi ya. Saya tidak suka perkataan-perkataan yang lip service, public service, dalam pengertian supaya terlihat baik begitu ya, tidak kontroversial. Enggak, ada mah ada aja, begitu seadanya aja. Nih permasalahannya, Pak Susilo Djuaji mengatakan seharusnya kepolisian ini tidak mengatakan ABCDE, termasuk di dalamnya misalkan mengambil perkataannya UGM untuk menentukan bahwa ijazah Jokowi asli, dan penentuan ijazah Jokowi asli itu bukan ada pada penyidik kepolisian tetapi pada PT UN. Tapi yang dilaksanakan oleh kepolisian itu berlainan, tidak itu yang dilakukan. Lah berarti tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya berlaku tuh, berarti tidak sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku, berarti tidak adil. Nah kemudian sudah jelas tidak adil, kok masih punya keyakinan adil? Dari mana itu keyakinan datangnya? Nggak bisa Pak Susno. Itu kalau saya mau mengatakan kritiknya seperti itu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mau ajak di dalam berpikir, kalau yakin mau adil, itu sebelum penetapan tersangka. Ini masih bisa kita punya keyakinan. Nih kenapa Rosuryo masih belum ditetapkan sebagai tersangka? Ya karena kepolisian masih mencari ruang keadilan itu. Nah kemudian tatkala sudah diterapkan sebagai tersangka, tetapi urutan-urutan yang harus ditempuh ini tidak ditempuh sebagaimana adanya, kemudian pasal-pasal yang tidak seharusnya dimasukkan malah dimasukkan, berarti sudah nampak di situ tidak ada penegakan keadilan. Tuh yang jelas ya. Apakah kita masih bisa punya keyakinan bahwa polisi itu adil dalam hal ini? Nggak bisa, udah nggak bisa. Itu jadi tidak boleh kontradiktif dalam berpikir itu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Lihat dalam konteks kasus Roy Suryo ini Pak, apakah pra-peradilan ini bisa menjadi langkah yang tepat ya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS ini Pak? Bisa, memang itulah sarananya gitu, lembaganya yang digunakan pra-peradilan. Hanya persoalannya ya, tidak semua hakim
berani menyatakan sesuatu itu oh tidak memenuhi syarat, oh benar karena ini hakim tunggal ya. Mungkin di antara 10 atau di antara 30 pra peradilan yang menang mungkin hanya satu, dan itu jarang sekali gitu ya. Saya tidak tahu mengapa, apakah hakimnya takut atau bagaimana gitu. Tapi kita harapkan hakim sekarang sudah berubah gitu. Berani mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, sesuatu yang tidak adalah tidak. Oke, ya mudah-mudahan lah ya. Ini sepertinya hakim-hakim yang masih bisa diharapkan itu hakim yang ngurus perceraian saja tuh, hakim pengadilan agama. Tidak ada tekanan publik begitu. Kalau dalam kasus-kasus yang ada dalam tekanan publik seperti ini, aduh, nggak tahu ya. Jangankan hakim, kita aja YouTubers itu ya kadang-kadang merasa tertekan kok. Kadang-kadang merasa terancam. Apalagi hakim-hakim, dan mereka itu manusia, punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ketakutan dari mereka wajar. Makanya hakim-hakim yang berani sedari dulu itu susah. Mudah-mudahan di Indonesia masih ada, dan kalaupun ada, mudah-mudahan salah satunya itu yang mengurus permasalahan ijazah palsu ini, biar clear permasalahannya. Lihat saja, tidak usah takut hakim menentukan. Kalau memang terbukti ya katakan bahwa itu benar penentuan tersangka itu. Kalau tidak benar ya tentukan aja tidak benar. Misalnya harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa tidak. Ya, kita lihat saja bagaimana hakimnya nanti. Kalau melihat dari banyaknya kasus yang sudah terjadi ya Pak, pra peradilan ini sejauh mana ya efektif untuk melindungi hak-hak tersangka di tahap penyidikan? Kalau undang-undang menentukan sangat bagus gitu, bahwa pra peradilan adalah untuk menentukan, untuk melindungi hak-hak tersangka gitu ya. Itu gitu filosofi daripada pra peradilan itu. Namun pada pelaksanaannya gitu kan tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam hukum acara kita. Karena saya katakan tadi, belum tentu 50 perkara pra peradilan menang satu. Gitu. Oke, jadi sebentar. Permasalahannya memang kompleks. Satu ya, hukum acara ini dia salah satu yang paling kompleks di dalam pelajaran ilmu hukum. Itu yang saya alami begitu. Yang paling kompleks itu, yang paling susah memang. Jadi sebelum kita terjun ke dalam sistem yang ada, kita mempelajari teorinya pusing ini gimana, karena kita tidak memiliki pengalaman sama sekali. Nah, setelah masuk ke sana, setelah masuk ke dalam sistem peradilan yang ada, kalau misalkan yang jadi pengacara atau misalkan dia yang jadi panitera atau ya pokoknya yang ada di dalam persidangan begitu ya, atau yang jadi hakim, mereka itu baru lebih jeli, dan itu belajar terus-menerus. Pembelajaran terus-menerus. Makanya perlu orang-orang yang memang cakap di dalam hukum acara ini untuk menentukan satu dan lain hal, termasuk di dalamnya misalkan begitu ya, apa-apa yang ada di dalam kepolisian, apakah sekredibel apa penyidik itu kan harusnya ditanyakan juga, dan apakah ada nanti di dalamnya upaya-upaya untuk menggugat penyidikan atau penyelidikan itu, ya pasti ada. Sebagaimana saya katakan tadi, setiap keberatan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sudah ada kamarnya untuk menyatakan keberatannya, itu sudah ada. Nah, cuman permasalahannya sebagaimana dikatakan oleh Pak Samsul Dwaji, apakah hukum acara yang aturannya itu sudah amat sangat bagus sekali ya sebagai hukum yang disepakati oleh kita nih sebagai manusia di Indonesia, itu dilaksanakan sebagaimana adanya? Ini permasalahan lain lagi, dan ini adalah permasalahan besar, dan inilah yang salah satu lubang di negara Indonesia sehingga hukum itu carut marut seperti ini. Hukum acara ini itu yang jadi permasalahan. Makanya kita memerlukan keterbukaan public sphere ini, media ini diperlukan dipenuhi dengan pendidikan hukum semacam ini, supaya kita itu menjadi orang yang beradab, yang memiliki hukum dan hukumnya diterapkan begitu, tidak menjadi orang-orang yang barbar, yang primitif sebagaimana termus. Permasalahannya apa, larinya kemana begitu, nggak jelas mereka itu. Jangan sampai seperti Polda Metro sudah menentukan tersangka terhadap RRT, penentuan tersangka ini masih kontroversial juga, masih debatable juga, padahal ini adalah masalah yang menjadi sorotan hampir seluruh warga Indonesia begitu, sedikit banyak ya. Membutuhkan gitu
sikap mental dan integritas dari para hakim kita. Kita lihat saja hakim-hakim kita. Kalau dari sisi kepolisian, banyak yang menilai kasus ini sensitif ya, Pak, karena menyangkut nama mantan presiden kita, Pak Jokowi. Apakah polisi ini punya ruang independen dalam menangani kasus seperti ini, Pak? Undang-undang memberikan ruang yang sangat independen, bukan hanya kepada Polri saja ya. Kepada Polri, kepada kejaksaan, kepada hakim, dan kepada KPK. Walaupun, misal ya, bahwa misalnya Pak Jokowi masih menjabat sekalipun, dia adalah warga negara dalam hukum, ya sama kedudukannya. Bukan, oh ini presiden, oh ini mantan presiden. Persoalannya adalah manusianya, manusia penyidiknya, penyidik Polri, manusia penyidik KPK, manusia penuntut yaitu jaksa, dan manusia hakim yang mengadili baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Itu. Karena banyak yang dikecewakan gitu rakyat. Sebentar, itu man behind the gun-nya. Saya katakan tadi, kenapa kita ini sebagai orang Islam ya, kiai-kiai kita dulu tuh sebagai orang-orang mukmin kok rela di Indonesia ini tidak ditegakkan hukum Islam? Karena hukum buatan manusia itu sekarang pun sudah applicable untuk menjaga rasa keadilan, bukan keadilan per se di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, tapi rasa keadilan tiap-tiap manusia. Dan hukum Islam pun masih bisa diperjuangkan. Ala kulli hal, kalau itu terlalu besar begitu ya, kita masuk ke sana. Hukum di kita itu sudah secara sistem, secara undang-undang sudah amat sangat lengkap sekali untuk mewadahi rasa keadilan. Cuman tatkala masuk ke dalam orang-orang yang melaksanakannya itu banyak sekali orang-orang yang satu SDM rendah, dua SDM tinggi tapi bisa dibeli. Itu banyak seperti itu. Yang mana pada akhirnya kita melihat ada hole, ada missing pieces, kok nggak koheren antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nggak koheren. Sebagaimana tadi, yang seharusnya ijazah Jokowi ini diselesaikan dulu keaslian jadi PT-UN. Lah kok malah Polda Metro Jaya mengatakan secara serampangan bahwa Roy Suryo itu telah melaksanakan ABCD dan ijazahnya Jokowi itu asli. Ini kan gak nyambung. Gimana sih? Ini kok dia berani ngomong, ada apa? Kemungkinannya dua, SDM rendah kan? Polda Metro Jaya itu yang mengatakan itu kemungkinannya. Kemungkinan kedua dibeli. Itu kemungkinannya. Manapun yang benar itu rusak. Manapun yang benar. Nah, apakah misalkan Polda Metro Jaya memiliki jawaban untuk tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana adanya? Sampai sekarang belum ada tanggapannya. Apakah mereka tak menanggapi apa yang dipermasalahkan oleh Pak Susilo-Reji di sini? Ya, tidak. Nah, ini akhirnya tertutup lagi. Ada apa? Ya, bisik-bisik lagi. Jadi isu lagi, panjang lagi. Jadi yang mana pada akhirnya kemarin kita mendengar Polda Metro Jaya itu mengatakan mudah-mudahan ruang publik kita itu tidak gaduh. Tapi mereka malah bikin kegaduhan sendiri, begitu. Kontradiktif akhirnya, kontradiksi antara apa yang dicita-citakan dan apa yang diperbuat, begitu. Nah, ini dulu ya, belum selesai. Sepertinya harus ada sesi selanjutnya. Yang mau silahkan komentar di bawah. Yang videonya Pak Jimli belum saya tampilkan. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam mafirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hukum di Indonesia sedikit banyaknya lebih baik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.